Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hmm. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala meski melalui online ya untuk talabul ilmi ya menimba ilmu, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus talabul ilmi agar kita mampu untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, juga mengenal agama kita, agama Al-Islam yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan ya. Pelajaran kita uh, adalah bahasa Arab, ilmu bahasa Arab ya, yang merupakan lisan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya. Allah Subhanahu wa taala telah memilih bahasa Arab ini untuk menjadi bahasa pengantar hidayahnya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat yang keempat. Ya. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Ya, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali dengan lisannya, dengan bahasanya kaum, ya, dengan bahasa kaumnya, liyubayyina lahum, ya, agar para rasul itu bisa menjelaskan kepada mereka. Fayudillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Maka Allah Subhanahu wa taala yang membiarkan sebagian kaum tersesat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada sebagian yang lainnya. Wa huwal azizul hakim. Dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan Nabi yang diutus kepada kita, Rasul yang diutus kepada kita adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kepada umatnya, kita termasuk di dalamnya, insya Allah, alhamdulillah, penjelasan-penjelasan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan wahyu Al-Qur'an dan wahyu Al-Hikmah. Ya, Al-Hikmah yaitu sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang setiap karakter bahasa memiliki perbedaan-perbedaan, ya. Agak susah atau mungkin hampir tidak mungkin ya untuk bisa dengan tepat ya menjelaskan atau menerjemahkan satu bahasa ke bahasa yang lainnya ya. Jadi kalau kita dalam dalam menerjemahkan suatu bahasa ke bahasa yang lainnya selalu akan ada kekurangan-kekurangan ya. Ada rasa yang berbeda ketika kita memahami langsung dari bahasa aslinya ya, karena karakternya berbeda. Nah, apalagi bahasa Arab ini bahasa yang bisa dibilang kompleks. Ya, ini salah satu kelebihan dari bahasa Arab, kompleks. Akan tetapi, insya Allah, ya, dengan kompleksnya bahasa Arab, Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dalam mempelajarinya. Ya, karena ini adalah salah satu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menjanjikan, ya, siapa yang mau mengambil pelajaran, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya, maka telah kami memudahkan Al-Qur'an itu, ya, dimudahkan di dalam melafazkannya meskipun bukan orang Arab ketika belajar bahasa Al-Qur'an ya, atau kita kenal dengan tahsin ya, tajwid, itu setiap orang di penjuru manapun bisa mengikutinya. Nah, begitu pula dalam makna-maknanya akan
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bagi orang-orang yang memang berusaha untuk memahaminya. Nah, pengantar ini mudah-mudahan mengingatkan kita agar kita senantiasa menjadikan pertemuan-pertemuan kita itu ya untuk belajar bahasa Arab. Kita ingat tujuan dari kita belajar bahasa Arab yaitu untuk eh, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami kalamullah, kalam kalam nabinya, dan memahami al-Islam dengan lebih baik. Nah, alhamdulillah. Kemudian kita lanjut pada materi yang akan kita bahas di pertemuan kedua ini. Kita akan sedikit murojaah, dan pertemuan pertama kemarin juga sebetulnya itu sudah sesuai dengan apa yang ada di buku Nahwu Sederhana. Karena itu merupakan dasar-dasar ya, dasar-dasar yang paling utama yang perlu kita kenalkan terlebih dahulu. Ya, materi Nahwu Sederhana ini sebetulnya anak ya alhamdulillah ini disusun sendiri. Yang memang tujuannya untuk memudahkan. Ya mudah-mudahan sebagaimana tujuannya ini dapat membantu ya untuk memahami Al-Qur'an dari segi eh, kaidah yang paling sederhana, yaitu mulai dari segi bahasanya. Yang itu tidak lepas dari ilmu nahwu dan sorof. Ya, untuk memahami makna kata itu kita memerlukan ilmu sorof. Ya, kemudian untuk ketika dirangkaikan menjadi kalimat, maka itu eh, memerlukan ilmu nahwu. Ya, nanti ada cabang-cabang ilmu yang lainnya, ya tingkatan berikutnya. Nah, pada pertemuan setiap hari Sabtu ini kita akan fokus pada pembelajaran ilmu nahwu. Pembelajaran ilmu nahwu. Ya, kemarin kita sudah juga punya gambaran ya. Kita membedakan mana ilmu nahwu dan mana ilmu sorof. Tadi secara sederhana kita bisa katakan ilmu sorof hanya mempelajari kosakata. Ya, semua yang berkaitan dengan kosakata, ya, perubahan-perubahan yang ada pada satu kata, ya, termasuk memaknainya, itu ada di dalam ilmu sorof. Nah, ketika dirangkaikan menjadi kalimat, ya, supaya kalimat itu dipahami secara sempurna, maka di sini ada istilahnya jumlah mufidah, ya, kalimat sempurna. Maka kaidah-kaidah yang ada ya ketika merangkai kata itu dipelajari di dalam ilmu nahwu ya. Dan yang unik dari bahasa Arab adalah ketika suatu kata dirangkaikan dengan kata yang lain terjadi perubahan akhir kata. Ya, ini yang dapat terlihat secara zahir ya, adanya perubahan akhir kata. Kata Allahu menjadi Allaha, menjadi Allahi. Ya, kata Al-Qur'anu terkadang dibaca Al-Qur'ana, Al-Qur'ani. Ya, ada kata muslimuna, ada kata muslimina. Ya, ada isnani, ada isnaini. Jadi jangan sampai bertengkar. Ya, jangan sampai bertengkar. Ya, guru TK mengajarkan muridnya, yang satu mengajarkan dua itu isnani, yang satu mengajarkan dua itu isnaini. Padahal sama-sama dua. Ya, tapi satunya ya yakin kalau dua itu adalah isnani, yang satunya yakin kalau dua itu adalah isnaini. Nah, padahal di situ terjadi perubahan pada akhir kata, dan itu dipengaruhi dengan eh, posisi dari kata tersebut di dalam kalimat. Ya, ini sudah kita kenalkan. Ya, maka di sini juga Ana coba untuk menarik benang merah dari pembahasan ilmu nahwu. Ya, pembahasan ilmu nahwu. Maka sebetulnya
ini tidak lepas dari 3 poin. Ya, ini yang keempat ini tambahan. Ya, tambahan bagi yang memang nantinya belajar secara khusus bagaimana cara i'rab yang sesuai dengan standar yang digariskan oleh ulama-ulama nahwu, cara mengi'rabnya. Karena kemarin kita juga sudah kenalkan beda cara mengi'rab, ya, nanti juga beda dalam memaknainya, ya. Kemudian cara mengi'rab yang uh, bagus itu seperti apa? Ada i'rab yang singkat, ada i'rab yang detail, ya, ada juga i'rab yang sekedarnya. Ya. Nah, bahasan utama dari ilmu nahwu, ya, menentukan hukum i'rab suatu kata. Ya, kita sudah juga kenalkan apa itu hukum i'rab. Hukum i'rab itu ada 4, ya. Yang kita kenalkan secara sederhana, tidak perlu didefinisikan, ya. Cukup kita memahami hukum i'rab atau keadaan suatu kata ketika dirangkaikan menjadi kalimat pada asalnya adalah marfu. Ya, pada asalnya marfu. Kemudian nanti bisa berubah menjadi keadaan yang lain, ya. Ada yang dinamakan mansub. Jadi marfu, mansub, ya, marfu, mansub, uh, majrur, dan ada juga majzum. Nah, kemudian nanti akan mengenali tanda-tandanya. Ya, seperti tadi kata Allahu tiba-tiba dibaca menjadi Allaha. Ya. Maka kita nanti akan kenali, ya, marfu, ya, tandanya dengan dhammah. Mansub misalnya tandanya dengan fathah. Majrur tandanya dengan kasrah. Nah, nanti ada tanda-tanda yang lainnya yang akan kita pelajari juga secara bertahap. Ya, majzum tandanya dengan sukun. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menjelaskan alasan perubahan i'rabnya. Ya, ini tidak akan lepas dari eh, kita memahami susunan kata dan posisi kata tersebut di dalam kalimat. Ya, susunan kata atau tarkib atau posisi kata di dalam kalimat tersebut. Ya. Jadi 3 hal ini pada intinya ketika kita memahami satu kalimat maka kita akan membahas ketiga hal ini. Ya, jadi ini berdasarkan istilah-istilah ilmu nahwu, ya. Memang dari segi makna terkadang kita bisa memahaminya meskipun kita tidak mengenali istilah-istilahnya di dalam ilmu nahwu. Sama seperti kita dalam bahasa Indonesia, kita mampu bercerita dengan berbagai macam ungkapan, tapi sebetulnya kita tidak tahu istilah-istilah ungkapan tersebut di dalam bahasa Indonesia. Ya, mungkin yang pernah belajar dulu di SMP atau di SMA, ya, kita belajar bahasa Arab, bahasa Indonesia itu masuk pada istilah-istilah. Dan uniknya saya sendiri termasuk bahasa Indonesianya yang jelek. Jadi dibanding dengan bahasa Inggris, bahkan di SMA dibanding dengan bahasa Jerman, itu lebih lebih besar nilainya bahasa Inggris dan bahasa Jerman daripada bahasa Indonesia. Ya, salah satunya memang begitu, ya. Nah, bukan berarti Ana lebih memahami bahasa Inggris atau lebih memahami bahasa Jerman. Ya, tapi tadi istilah-istilah terkadang kita tidak benar-benar paham. Dan Ana sendiri juga, ya, bagi orang yang belum belajar tentang struktur-struktur kalimat misalnya, ya, untuk memahamkan subjek, predikat, objek, keterangan, ya, ini perlu pembelajaran khusus, ya, perlu pembelajaran khusus juga. Nah, ini perlu ya seperti itu, ya. Jadi banyak juga orang Arab, ya, kalau mereka tidak belajar ilmu sorof, ilmu nahwu, ya mereka tidak paham secara istilahnya. Ya, secara istilah mereka eh,
mungkin tidak paham dengan istilah-istilah yang digunakan. Tapi dalam penggunaannya sudah jelas mereka lebih paham dengan bahasanya daripada orang yang belajar eh, apa atau sekedar tahu istilah-istilah nahwu, ya. Karena itulah ada rasa bahasa, ya, ada rasa bahasa dalam mengungkapkannya. Nah, maka di sini kita juga mulai dikenalkan, ya. Ini kembali tadi kita ingatkan di nahwu sederhana ini kita tidak perlu mendefinisikan apa itu marfu, apa itu mansub, apalagi dicari dari arti kata dalam bahasa Arabnya. Marfu itu adalah begini, begini, begini. Itu tidak perlu. Karena untuk di awal, ya, untuk di awal. Nanti juga insya Allah kita akan selingi pembelajaran ini dengan eh, buku, dengan materi dari buku Nahwu Al-Wadih, ya, An-Nahwu Al-Wadih, dan dengan buku An-Nahwu Al-Wadih ini yang akan mengenalkan ta'rif atau definisi-definisi dari istilah itu, ya, definisi-definisi dari istilah yang digunakan dalam ilmu nahwu. Jadi kita pahami yang inti-intinya dulu. Nah, jadi di sini kita perlu mengenali marfu itu ditandai dengan dhammah. Mansub itu ditandai dengan fathah. Majrur itu ditandai dengan kasrah. Majzum ditandai dengan sukun. Ini dinamakan tanda asal, ya, tanda asalnya. Jadi eh, nanti kalau ternyata ada yang majrur tapi bukan dengan kasrah, nah, berarti itu nanti istilahnya tanda pengganti. Ya, ada tanda pengganti. Itu juga akan kita kenalkan nanti sebentar. eh ya, kemudian untuk di awal kita akan fokus pada i'rab atau keadaan kata pada isim, ya, pada isim kata benda, yaitu hanya ada 3 keadaan: marfu, mansub, majrur, dan kasrah. Jadi tidak ada yang majzum. Jadi kalau di dalam eh, bahasa yang resmi, ya, dalam bahasa yang resmi tidak ada istilahnya eh, isim itu disukun. Ya, tapi kalau di dalam berbicara, di dalam ungkapan, dalam kita bercerita atau berbicara secara langsung, ya, ketika huruf huruf akhirnya dimatikan, disukun, ya, disukun, isim jadi ikut disukun misalnya. Padahal pada aslinya tidak ada. Misalnya ana fil bait. Ya, kalau kita belajar nahwu, maka untuk sementara kita baca secara lengkap. Nah, al bait di situ dibaca dengan ta, dibaca dengan ti, atau dibaca dengan tu. Ya, ana fil baiti itu yang jelas. Jadi disukun bukan tanda aslinya. Nanti kalau di i'rab harus sesuai eh, tanda atau harokat yang digunakannya itu disebutkan. Ya, jadi ini yang kita kenalkan dulu: marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Ya, kemudian kita ini sudah juga kita praktekkan di surat Al-Fatihah. Ya, alhamdu ini dengan dhammah. Oh, ini berarti marfu. Robbi ini majrur. Ar-Rahmani, oh ini majrur. Ya, dilihat tandanya. Ya, nah ini juga nanti ada tanda-tanda pengganti, ya. Di bab-bab selanjutnya kita akan pahami. Ya, untuk mar untuk i'rab dan tanda asalnya sendiri ini perlu latihan, ya. Perlu latihan. Nah, coba kita akan kerjakan dulu latihan ini. Ini mau lisan atau diketik?
Dicoba dilihat dulu. Ini nomor 1 sampai nomor 3. Coba Itu jawaban ya Ustaz ya. diobrol diketik dulu. Satu Baik Ustaz. apa? Misalnya 1A, 2A, 3A boleh. Coba dulu. Atau langsung ya. Silakan Hamdan. Ini yang paling atas Hamdan. Jadi, tafadhol. Nomor 1. Bergiliran saja. Nomor 1 apa ini? Dibacakan langsung jawabannya. Nah Ustaz, apa? Langsung jawabannya Ustaz ya. Ya, Ilmu yang mempelajari perubahan kata adalah nahwu Ustaz. ilmu yang mempelajari perubahan kata adalah nahwu. Sahih amlah. Benar atau tidak? Yang lain sepakat? Khalid sepakat. Eh, punya ini Ustaz, i'rab, Yang mana? Ini nomor 1. i'rab. Nomor Iya Ustaz, 1. i'rab. Iya, I'rab ya. i'rab Akhir Ustaz. kan? Sepakat? Sepakat yang mana ini ada 2 pilihan tadi. Mau cari yang lain. Ilmu yang mempelajari perubahan kata. Nah Ustaz, yakin Ustaz. Ya. Nah, Perubahan perhatikan kata di Ustaz sini ya kan? perubahan kata. Ya, perubahan kata. Nah. Ilmu yang mempelajari perubahan kata berarti sorof. Hanya kosa kata saja. Tapi kalau nahwu, ilmu yang mempelajari perubahan akhir kata. Ya, jadi ada Oh, nah Ustaz. seperti di Baik. Al-Jurumiyah ya Perubahan mendefinisikan kata. al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim. Ya. Ya, i'rab itu adalah perubahan akhir kata. Dan i'rab dipelajari di ilmu nahwu. Jadi kalau kita tanya ilmunya berarti cabang ilmunya. Sedangkan i'rab ini bahasannya. Ya. Jadi bisa membedakan ya. Sedangkan marfu ini adalah salah satu keadaan atau salah satu i'rab. Ya. Jadi tadi kalau mempelajari perubahan kata itu sorof. Ya, kalau akhir kata, ya kenapa terjadi perubahan akhir kata? Karena dirangkaikan menjadi kalimat. Ya, nah, maka ini tesnya. Ya, sepertinya sederhana ya, tapi pas di soal seperti ini, kadang ya kita belum benar-benar ngeh istilahnya. Berarti nomor 2 ini Nah, sorof Ustaz. berarti mempelajari perubahan mana? Erman, Bentuk kata. bentuk kata. Iya, bentuk kata. Harokat akhir kata, susunan kata, i'rab ini dipelajari di nahwu. Ya, sedangkan bentuk kata atau pola kata yaitu dipelajari di sorof. Ya. Berikut ini yang bukan merupakan keadaan akhir kata ialah mana nih? Nahwu. Nahwu ya. Nahwu ini cabang ilmunya. Nahwu cabang ilmunya. Sedangkan yang lainnya majrur, marfu, mansub ini merupakan keadaan akhir kata atau i'rab. Ya. Nomor 4, harokat yang menjadi tanda asli marfu adalah Dhammah. ya dhammah ya. Sepakat. Nah, untuk Ustaz. Nah, dhammah. Nah, Nah, untuk Ustaz. Ya.
Marfu ditandai dengan dhammah. Tadi sebagai patokan bisa kita hafalkan kosakata yang maknanya tunggal. Ya, Allahu, Al-Qur'anu, ya, Alkitabu. Nanti kalau kita ketemu dengan yang dibaca dhammah, berarti itu marfu. Kalau dibaca fathah, ya. Kalau Marfu. dibaca kasroh adalah tanda asli untuk i'rab, Maj- Majrur, Majrur. Ustaz. ya, majrur. Ya, jadi kalau dibacanya Allahi, Al-Qur'ani, Al-Kitabi, Ar-Rasuli, ya berarti itu dalam keadaan majrur. Nanti kita pelajari kenapa majrurnya. Majrurnya alasannya apa yang menjadi majrur. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Ya, ini sebelum kita lanjut, eh Pak Hamdan ini waktu rapatnya kayaknya dibatasi juga ini. Gimana, Ustaz? Ini apa Zoom-nya kayaknya habis masa ininya. Oh iya, Ustaz. Apa? Anda lupa belum memperpanjangnya, Ustaz. Insya Allah besok udah perpanjang. Ya Nanti nggak apa-apa. Kalau ada misalnya kalau misalnya apa mati kita bisa lanjutkan lagi nanti. Atau kita sekarang potong dulu aja. nah, Nanti Ustaz. Nah, lanjutkan masuk lagi. lagi. Baru kita lanjutkan pada bab 2. Nah, Ustaz. Baik, Masih Ustaz. mengulang bab 1 ya. Karena ini juga hanya 1 menit lagi. Jadi kita keluar dulu. Mungkin Anda juga perlu waktu untuk mengkonvert ini video. Baru nanti dikabari lagi di grup. Begitu aja ya. Nah, Ustaz. Itu Nah, sudah sudah 2 menit lagi. sudah nasad, sudah nasad, Ustaz. Nah, jadi kita Nah, tutup dulu itu untuk. tinggal masuk Ustaz di grup nanti di klik lagi. Nah, ya syukron, jazakumullah khairan. Kita tutup season pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam.